Shalom, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saat ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yang tertulis di dalam kitab Roma, pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, apakah yang dimaksud dari hidup seturut dengan roh? Atau siapakah orang yang dapat disebutkan yang hidupnya di dalam roh? Yaitu artinya orang yang berbuat, orang yang bertindak sesuai dengan roh adalah orang yang sudah hidup di dalam Kristus Yesus. Orang yang sudah hidup baru, orang yang hidupnya sudah dibaharui oleh Tuhan Yesus. Kemudian saudara-saudari, hidup di dalam roh atau hidup seturut dengan roh, yaitu kehidupan yang menanggalkan dan menanggalkan segala keinginan daging, menanggalkan segala hawa nafsu, dan mengenakan manusia yang baru. Kita adalah orang-orang yang sudah dibaharui Kristus. Maka dari itu jangan lagi tinggal di dalam kegelapan dunia ini. Jangan lagi tinggal di dalam hawa nafsu kita. Dan jangan lagi menuruti apa yang menjadi keinginan daging kita. Tetapi ingatlah bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sudah dibaharui, maka kita harus memancarkan terang dari Kristus Yesus. Tetapi hal yang terjadi sering sekali kita menemukan terbalik dari kenyataan firman Tuhan. Misalnya kita masih bertemu, atau mungkin juga itu ada dalam pribadi kita, masih sering juga kita berdusta. Kita mungkin juga bertemu dengan orang-orang yang mengalami perselingkuhan, mengalami perzinahan, atau bahkan juga orang-orang yang membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Dan bahkan ada juga sampai saat ini yang masih percaya kepada roh-roh nenek moyang. Masih ada orang juga yang percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Apakah kita kurang menyadari, atau apakah kita tidak menyadari bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang melebihi dari kekuatan Kristus? Apapun yang ada di bumi ini, apapun yang ada di dunia ini adalah seturut dengan kehendak Allah, dan itu juga tidak melebihi dari kekuatan-kekuatan yang Tuhan punya di dalam hidup kita. Maka oleh karena itu firman Tuhan saat ini menyadarkan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dibaharui oleh roh, dan kita ini adalah orang-orang yang sudah mengenakan manusia yang baru. Maka firman Tuhan mengarahkan kita untuk tetap tinggal di dalam terang dan menanggalkan kegelapan dunia ini. Mari kita senantiasa menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada. Mari pancarkan terang dari Kristus Yesus. Maka itulah tandanya dan itulah buktinya bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam roh dan sudah hidup bertindak seturut dengan roh. Demikian firman Tuhan, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang kembali menguatkan kami, kembali memberikan kami semangat untuk berjalan, untuk melakukan segala pekerjaan kami, untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mohon selalu berikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk kami boleh berjalan di dalam terang, dan kami juga
dimampukan untuk menanggalkan segala kegelapan di dunia ini. Tuhan, kepadamu kami serahkan hidup kami, kiranya Engkaulah yang berkuasa di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu Bapa, dan ampuni kami dari dosa kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.